Pagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perompak Palembang baru lagi bermancak pilih di kesempatan pada hari ini gelaran 2 Maret 2025 yang pasti di kesempatan pada pagi hari ini seperti biasa di jam 9 paginya obrolan komunitas akan hadir menjumpai kita galo-galo di mana kita bakal mengajak komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan ini sudah hadir di RRI Studio Perompak Palembang komunitas dari Relawan Gesit Palembang dan sudah hadir membersamai kita ada Mbak Fitri Apriani SP. Langsung baik kita sapa ya. Halo, selamat pagi Mbak. Coba tes. Cek lagi. Cek. Oke. Coba tes lagi. Halo. Tes lagi coba. Halo. Oke, kita sudah kehadiran Mbak Fitri Apriani dari Ketua Koordinator Relawan Gesit Palembang. Apa kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Bagaimana hari ini puasa? Puasa Kak? Mesti Puas. ngantuk ya. Kenapa? Mesti ngantuk ya harusnya. Masih. ngantuk. Oke, masih ngantuk ya. Coba kita pindah ke mic satu lagi coba, dites coba. Oh, ini ada. Oke. Digeser lagi. Oke, agak repot ya. Oh. Oke, ada ya. Oke. Oke, siap. Mbak Fitri, hari ini kita juga bakal membahas tentang proyek Kenyangin Warga berbagi 4.000 paket berbuka dan sahur di tahun 2025. Oke, sebelumnya kita tanya dulu ini ke Mbak Fitri sebagai Ketua Koordinator Relawan Gesit Palembang. Relawan Gesit Palembang ini sendiri apa sebenarnya? Oke, kalau ditanya Relawan Gesit Palembang itu apa? Ini adalah sebuah komunitas di bawahnya Salam Setara, di bawahnya lagi kitabisa.com. Mungkin warga Palembang pastilah sudah paham lah ya, sudah familiar gitu dengan bahasanya kitabisa.com itu sebuah platform digital untuk fundraising dan kami di Palembang nih khususnya jadi tim relawan di lapangan, jadi tim penyalurannya cak itu. Namanya Relawan Gesit ya biar gesit gitu loh Kak bahasanya. Kayak gitu sih Kak. Oke, baik. Dan ini kalau boleh tahu, Cek Pilih boleh tahu, sudah hadir sejak kapan nih Relawan Gesit Palembang ini? Kalau ditanya hadir masih baru sebenarnya kami Masih tuh. baru. Masih 2024 kemarin tuh di pertengahan tahun. Oke. Cuman untuk eksistensinya alhamdulillah kita sudah ada banyak kegiatan yang dilakukan di Palembang kayak gitu. Nah, ini sebenarnya baru puasa pertama untuk kami gitu ya. Gawen kebaikan di Palembang sebenarnya kayak gitu. Oke. Dan alhamdulillah sudah dijalankan programnya. Sudah berjalan. Oke, dan ini juga salah satu program yang akan dijalankan nantinya ya. Proyek Kenyangin Warga berbagi 4.000 paket berbuka dan sahur di tahun 2025. Banyak sekali loh 4.000. Kalau di total lagi kayaknya lebih dari 4.000. Cuman Lebih. ya sudahlah gitu. Di 4.000 dibulat ke karena memang itu akan sepanjang Ramadan. Itikaf 10 hari terakhir full kita penyaluran, kemudian juga ada operasi zebra namanya. Jadi bagi-bagi takjil itu kurang lebih 1.000 sampai 1.500. Terus juga kita ada banyak kegiatan lain, rolling itikaf sudah tadi juga ada sahur on the go gitu. Nah, jadi kita bagi-bagi sahur ke jalan-jalan juga Kak. Kayak gitu. Jadi kalau dihitung ke mungkin bisa lebih dari ya 4.000 lah kayak gitu kurang lebih. 4.000 yang nantinya itu estimasi ya. Ya, estimasinya 4.000 paket yang bisa bareng. Nggak mungkin kurang, pasti lebih. Ya, insya Allah ya. seperti itu. Oke, baik. Nah, ini Mbak Fitri kan sebagai ketua nih, ketua koordinator sendiri. Berarti banyak nih member yang tergabung dalam Relawan Gesit Palembang ini.
member sampai saat ini alhamdulillah kita di 180-an lebih relawannya. Kalau untuk di tim inti kita ada di 20 sampai 30 orang. Jadi dari berbagai divisi ya Kak. Kalau aku Dewe sebagai ketua, terus nanti ada bendahara, ada divisi program, divisi fundraising, PR dan lain-lain lah kayak gitu. Nah, dikumpul ke 180 relawan yang ada di Palembang. Dan gitu. untuk program di Ramadan ini semuanya ikut terlibat semua? Insya Allah akan ikut terlibat. Akan terlibat semua. Nah, kalau boleh tahu itu berarti para anggotanya itu dari mana saja Mbak ini berasalnya? Nah, uniknya di relawan Gesit, 90% tuh pekerja Galo, Kak. Oh, pekerja Galo. Iya, kayak aku sebagai koordinator juga kerja, jadi manajer di salah satu klinik tumbuh kembang. Oke. Terus yang lain juga ada yang dokter, ada yang PNS, ada yang di pajak dan banyak-banyak gitu. Nah, jadi mahasiswa juga banyak, ya kebetulan karena memang relawannya itu profesional gitu kan. Jadi programnya tuh banyak dikembangkan sama orang-orang profesional. Kayak misalnya kedokteran, ya udah ada divisi kedokteran tuh yang ke lapangan turun cek kesehatan gitu-gitu. Nah, untuk Ramadan ini semuanya terlibat karena kan lebih general ya, bagi-bagi makan kan gitu. Benar. Aja sih. Oke. Dan sudah berjalan 1 hari ya kemarin programnya? Semalam bagi ke 2 panti asuhan. Gimana nih? Gimana pengalamannya semalam itu? Semalam pengalamannya ya sedih ya, perasaannya tuh sedih karena ternyata ada anak yang bangun gak dibangunin sama wong tuanya sih, lebih ke situ. Karena aku juga seorang ibu kan. Betul. Datang juga kemarin tuh lebih pagi karena jam 2 udah keluar rumah buat bagiin nasinya. Ya mereka akhirnya kita bangunin oleh kami gitu. Nah, jadi berasanya kayak kalau anak aku kayaknya dibangunin sama wong tuanya langsung ya gitu. Tapi kalau anak-anak ini ya sedih gitu, nah ngelihat mereka cuman dibangunin sama dan makan seadonya kan. Betul. Jadi aku minta kemarin sama tim yang cateringnya gitu untuk cari pokoknya makannya harus yang paling enak gitu. Jadi tadi sudah lauknya ya ayam, ya capcay yang memang enak-enak buat anak-anak tuh mau puasa gitu. Dan biar tadi semangat ya. Iya, biar semangat, dan respon ibu pantinya juga sangat baik gitu. Alhamdulillah kami hari ini tidak perlu masak gitu-gitu kan. Jadi ya hari pertama hari ini gawein kebaikan ini jadinya makin semangat tuh untuk nyebarin sampai akhir Ramadan tuh gitu. Makanya tank lightnya kenyangin warga gitu. Jangan sampai kita yang kenyang, orang lain tuh kelaparan gitu. Masih Jangan ada sampai yang kayak gitu. kelaparan. Betul. Wih, luar biasa loh. Jadi ibaratnya naluri seorang ibu tuh besar sekali Mbak ya. Iya, benar. Melihat anak-anak yang tidak dibangun. Iya, itu rasanya itu sebenarnya hal yang sepele gitu ya, atau sederhana kan. Sederhana. Cuman sepanjang perjalanan setelah nganter tuh jadinya perenungan gitu, ya Allah Kepikiran, kasih. Iya, ya. kepikiran gitu. Oh, ya Allah sedinian nih. Oh ya sudah, yuk kita sebar ke lagi lebih banyak gitu. Nah, kebermanfaatan ini gitu sih, Kak. Ternyata yang dilihat Mbak Fitri begitu banyak orang-orang yang mungkin belum memenuhi dengan syarat untuk mengikuti puasa sebenarnya ya. Betul. Jadi alhamdulillah dengan adanya relawan Gesit Palembang ini, siapa tahu sedikit demi sedikit bisa mengurangi hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan Mbak Fitri, kalau boleh tahu kita tanya dari sisi Mbak Fitri nih. Mbak Fitri sejak kapan nih suka bersosialisasi seperti ini sebenarnya? Kalau diomongin dari dunia kerelawanan Kak ya, aku tuh turun pertama kali ke jalan waktu itu Sumbar gempa kalau nggak salah. Itu 2007, aku SMA. Dan sekarang udah 2025 ya, berarti 18 tahun yang lalu gitu. 2007 ke 2020. Oke. Iya, jadi memang udah 18 tahun dan ngapa bisa terus di sini gitu nah. Karena ada banyak yang bisa aku ambil gitu nah, kayak kebaikan. Karena aku tuh selalu ngomong sama anak-anak relawan kan, Dek, relawan kebaikan itu tuh kayak rantai, ikat mengikat gitu. Bener. Jadi kalau kita buat satu kebaikan, nanti orang lain tuh juga akan buat kebaikan gitu. Nah, jadi jangan sampai ngerasa ini nih dilakuin sendiri tuh gak bisa. Jadi emang harus bareng-bareng kita gawiinnya kayak gitu. Nah, dan dari 2007 sampai sekarang kenapa jadi kecanduan istilahnya kebaikan tuh karena memang banyak nian keajaibannya gitu loh Kak. Betul. Banyak nian keajaibannya, entah bisa jadi kenapa sampai sekarang bisa kayak gini, entah doa-doa wong yang ndak kita ketahui gitu kan. Nah, jadi kalau nak mikir ke ibadah kita dewe belum tentu kayaknya diterima oleh Allah gitu ya. Cuman ya bisa jadi dari sini gitu, doa orang-orang yang kita bantu. Bener. Orang yang terlilit hutang kita bantu, misalnya orang yang kelaparan tiba-tiba tidak sengaja kita kasih nasi dan mereka berdoa. Nah, itu yang bisa melancarkan jalan-jalan kita sih menurut aku. Rezeki gitu ya. Betul ya gitu. Nah, jadi dari situ sih aku ngerasanya Betul. kayaknya amanah ini harus terus dipegang gitu. Mumpung kan tidak semuanya kita yang tadi yang kata kakak tadi bilang
tidak semua orang yang kayak kita kan Iya, dikasih betul. amanah buat ngasih kayak gini Benar, kan, benar. kayak gitu. Oke, wih merinding loh dengar. Berarti memang betul karena sejatinya ibadah pahala bukan hanya didapatkan dari ibadah saja Mbak ya, Betul, tapi berbuat baik sekecil apapun itu semuanya pasti sudah tercatat semua di mana malaikat sebelah kanan ya. Iya benar. Malaikat sebelah kanan. Jadi sekecil apapun kebaikan kita jangan pernah merasa rugi. Betul. Semuanya pasti ada timbal baliknya dari yang kuasa yang pasti ya. Betul. Menarik sekali ini. Berarti memang dari 2007 2007 sampai 2025 ini masih sampai begitu. saat ini alhamdulillah dan mungkin sampai nanti Mbak ya. Insya Allah. Bahkan sekarang anakku masih 4 tahun, itu udah aku libatkan gitu, dateng, Oke. bantuin, itu udah harus dilibatkan karena biar dia familiar sama gawean ibunya ya, maksudnya jangan sampai kayak ibu nih kemana gitu kan. Kalau dikasih tahu kan dia paham gitu, kayak gitu sih. Oke, dan alhamdulillah respon dari anak-anak yang mungkin diberikan tadi juga bagus ya. Oke, karena memang kalau kita melihat senyum bisa dibilang anak yatim lah ya, anak yatim piatu. Itu kalau misalkan kita bisa berkontribusi dengan dia, wih luar biasa loh, kayak kita ada kebanggaan tersendiri. Oh, ternyata aku ini berguna juga loh Nah itu kan sebagai manusia. perasaan itu yang tidak bisa didapat di tempat yang lain gitu. Nah ketika dia ngomong makasih ya yuk Pit gitu, nah kayak udah kayak beban tuh, oh ya udah deh, udah hilang lah gitu. Nah itu yang membuat aku tuh sampai 18 tahun ini megawiin itu. Kayak makasih ya Bu, gitu, makasih ya Mbak, itu kami terbantu. Bukan aku yang ngebantu kalian, justru kalian tuh ngebantu aku gitu. Nah dengan kalian di urusannya selesai, aku juga ngerasa urusan aku juga kayak selesai gitu sih. Betul, pasti kita berpegang teguh Bella ya. Benar. Dengan apapun itu selalu berbuat positif intinya ya. Betul. Oke baik. Nah ini soal Mbak kerja juga tadi ya, kerja. Nah jadi kalau misalkan membagi waktu gimana nih, membagi waktu? Pernah kewalahan atau gimana nih selama sudah beberapa tahun ini? Kalau dibilang kewalahan tuh pasti ya Kak. Pernah ya? Cuman energinya tuh juga bingung dari mana gitu. Nah kayak aku kan kerja dari Senin sampai Sabtu. Terus malamnya mungkin ngerjain kayak buat deck gitu ya, apa yang digawein di hari Minggu. Hari Minggu beraktivitas lagi gitu. Nah, Oke. kalau di Relawan Gesit itu kami tuh setiap minggu itu ada kegiatan. Kayak contoh minggu kemarin itu kita ngajak ibu-ibu yang penyapu jalan, ibu bapak penyapunya DLH ya. Itu makan di restoran. Tanggal 9 ini nanti boleh deh Kak kalau Cek mau ikut ya. Kita ngajak berbuka teman-teman tunanetra di restoran. Dan itu dilakukan setiap minggu. Oke. Belum lagi yang ini nih, mau bagi sahur, mau bagi itu, dan semuanya dilakukan setiap, kayaknya nggak ada waktu istirahat kami tuh. Bahkan harusnya hari ini nih oke nggak ada acara gitu ya, tiba-tiba itu kan teman kan ini ya kita ada siaran, oh ya oke berarti emang nggak ada waktu istirahat gitu. Oke, Jadi ya. emang Ada aja agendanya ya. jadi kalau bilang bagi waktu karena mungkin sudah terbiasa, jadi justru kalau libur bingung dewek gitu. Nah ngapa ya hari ini gitu Karena sih. sudah terbiasa produktif tadi ya, baik di kerjaan maupun di komunitas yang saat ini dijalani juga. Wih luar biasa loh, mudah-mudahan nanti Cek Billy bisa lah seperti Mbak Fitri ya. Amin. Amin, soalnya ini memang betul-betul hidayah dari Tuhan nih, kita mempunyai hati ibaratnya tergerak seperti ini. Betul. Karena nggak semua orang kan. betul. Oke, dan juga tadi Mbak Fitri sempat cerita pasangan atau sang suami juga ikutan juga sosialisasi ini atau mungkin gimana? Iya sama. Jadi Sama juga. punya kesamaan, punya frekuensi yang sama kalau bantu orang gitu ya. Bahkan uniknya tuh di rumah ibuku juga senang sosial Kak. Jadi emang kayak lah turunan kayaknya ya. Bahkan aku ngobrol sama ibu kan, Bu ini ada catering yang bisa ya dipakai karena kan jam 2 tuh udah harus selesai kan makan. Tahu Kakak yang dilakukan? Sudah ibu yang masak. Berapa nominalnya di bawah itu baik kayak gitu. Nah, jadi bahkan semalam tuh aku sama ibu begadang untuk masak nasi itu untuk dikirim karena kalau mikir jam 2 sih di mana ya catering yang galak. Kita ngambek cateringnya gitu nah untuk dibagi ke malam-malam. Jadi ibu yang ngambil peran. Jadi kami tuh serumah-rumah memang ya gawenya kayak gitu Kak gitu. Nah jadi ya alhamdulillahnya support dari ring satunya aku gitu. Itu yang ngebuat aku juga punya tenaga untuk begawe terus gitu. Nah Jadi support system dari keluarga juga kuat ya. iya betul. Oke baik. Nah ini Mbak Fitri mungkin pengalaman kali ya, pengalaman selama Mbak Fitri terjun ke lapangan nih, ataupun bersosialisasi, memberikan bantuan terhadap orang-orang yang bisa dibilang membutuhkan. Mungkin ada pengalaman yang unik bisa diceritakan dengan Pilih? Oke. Kalau pengalaman yang unik baru-baru ini sih, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga. Oke, Tadi kan gimana? sempat dibilang bahwa kebaikan tuh kan
kayak rantai ya Kak. Nah dan aku tuh memang kebiasaan ngomong sama teman-teman relawan juga cari program kebaikan yang tidak terlalu besarnya. Maksudnya tuh tidak terlalu jelimet dan ribet. Misal ngebangun sekolah, kayaknya itu kan ribetnya gitu ya. Jadi kan iya kompleks dan nggak semua orang kayaknya bisa cek itu kan. Nah akhirnya kami kemarin tuh ada program namanya Masjid Berdaya. Masjidnya Masjid Nurul Fitian di Sersan Sani. Nah itu sederhana. Setiap hari Minggu pagi dengerin kajian. Jadi di setiap minggu ketiga di hari Minggu subuh dengerin kajian bareng di situ sama para marbot masjidnya sama jamaah di situ. Setelah denger kajian kita cek kesehatan gratis. Semua lansia di sekitar situ. Terus ya udah dan masya Allahnya mereka itu tuh kompak nian gitu. Bahkan misalnya nih si nenek A misalnya ya hari ini sudah cek kesehatan. Minggu depan dia udah mau dicek kesehatan, jangan aku, yang lain baik. Jadi dia tuh kayak berkontribusi juga dah sih kalau terlihatnya gitu. Iya benar-benar. Nah terus kami sempat ngomong tuh sama bapak jamaahnya kan, yang memang sekretarisnya di situ. Pak Caknya seru ya kalau kita hari Jumat nyariin yuk buka lapak makanan kecil baik, kayak 50 porsi gitu untuk jamaah sholat Jumat. Itu baru ide Kak. Minggu depan ngirim foto lah kami gawein dek gitu nah. Dan itu tuh buat kami entah anak muda tuh langsung kayak apa ini kok didului gitu. Jadi saling rebutan kebaikan gitu. Nah dan menurut aku itu adalah yo tadi kalau kita mau buat program kebaikan yang sederhana, harapannya orang-orang tuh bisa ikut berkontribusi. Yang uniknya Kak, di situ ada Kak Amir namanya, dia ojol yang jamaah di situ, dia sering sholat di situ. Dia sampai telepon, "Mbak, ada makanan yang nak diambil dak biar aku bayar." Jadi itu tuh ngebantunya dengan ngambil gitu. Dia kan mungkin tidak bisa ngasih nasi mungkin. Dia tidak bisa ngasih duit untuk donasi nasi dan lauknya. Dia berkontribusi lewat tenaga dia nganter. Jadi yo ambil di kantorku karena kebetulan kantorku dekat situ kan Kak. Kak ambil ini ya ayam goreng atau ikan goreng biasanya kan kayak itu aku siapin. Dia yang ngambil gitu dan dia sangat cepat gercep gitu. Nah bahkan dia yang iniin Mbak kopi-kopinya udah habis, Mbak ininya sudah ini. Nah dia yang maintain di situ gitu. Nah dan itu menurut aku sesuatu yang oh iya ya dengan kebaikan yang sederhana ini semua orang tuh bisa kontribusi jadinya gitu. Nah. Jadi betul terikat tadi kan? Iya jadi tidak harus merasa minder gitu. Nah kayak aku cuman marbot tidak bisa ngapa-ngapain. Nah bapak marbot itu yang buat aku juga terharu kan dapat bagian ya Kak. Waktu itu kita ada sembako murah subsidi. Jadi kita subsidi 50%, waktu itu nominalnya di 40.000. Jadi warga situ warga yang memang tidak mampu bayarnya 20.000 baik kata kami. 50.000-nya 50%-nya sudah kami yang subsidi lah gitu. Di situ ada jamaah bapak-bapak di hari H datang nemuin aku. Mbak, aku borong bel 50%-nya. Jadi warga gratis. 20.000-nya bisa untuk anaknya sekolah dia bilang gitu. Jadi itu yang aku rasa oh iya kita tidak dewean loh, kita tuh sebenarnya ngebuka jalan untuk juga berbuat baik kayak gitu. Nah kayak gitu, nah itu unik dan menurut aku sangat inspiratif sih Kak, benar-benar sangat tidak bisa dilupakan lah gitu. Jadinya jadinya benar-benar berlomba-lomba gitu, mana yang lebih dulu nih kayak gitu. Rebutan pahala ya. Iya benar, rebutan pahala. Oke, baik, berarti ada juga agenda setiap Jumat juga ya, Jumat berkah, ada kunjungan-kunjungan juga ya. Betul. Oke, baik. Nah kita kembali lagi ke topik kita untuk membagikan 4.000 paket tadi untuk sahur dan juga berbuka. Nah kira-kira 4.000 itu sudah pasti semuanya sold out ya, habis ya? Iya insya Allah sudah. Insya Allah habis. Itu sudah ada semua untuk orang-orangnya yang akan dapat? Misalkan dari kategori panti atau apa? Oke. Kalau kita tuh ada 4 program. Jadi pertama itu ada sahur on the go yang sudah mulai dia 6 kali penyaluran. Itu untuk ke panti-panti. Jadi plot-plotnya sudah dapat. Terus ada lagi itikaf. Rolling itikaf itu kita membagi 100 porsi makanan. Kita rolling ke masjid-masjid. Nah, mungkin pendengar ini kalau misalnya ada rekomendasi masjid yang ngado ke itikaf boleh dihubungi kaminya, jadi bisa kita bagiin kayak gitu. Itu rolling itikaf. Terus kemudian operasi zebra itu di 8 kali penyaluran, masing-masing 200-an porsi. Itu di titik-titik ikonnya Palembang, Masjid Agung, Monpera, BKB, KI, Simpang Polda, kemungkinan bakal itu. Dan jadwalnya itu di setiap hari Sabtu, di setiap hari Sabtu di selama Ramadan kayak itu. Nah jadi ya distribusinya berarti itu untuk pejuang nafkah ya Kak kalau yang itikaf. Terus kemudian ada lagi
kita dapat makanan bergizi siap saji. Oke. Itu dari brand. Oh, dari brand. Boleh tidak disebut di brandnya? Ada apa? Tapo, dari Telkomsel. Wih, mantap. Jadi Telkomsel itu ngebagiin 1.200-an lebih, dan requestnya memang minta di tempat-tempat yang banyak warganya. Jadi aku milihnya di Rusunawa, di daerah sekitaran Rusunawa lah, Oke. Biem dan sekitarnya gitu. Dan itu insya Allah tanggal 8, tanggal 9 dan tanggal 22. Jadi list tanggalnya, distribusinya di mana itu sudah jelas, sudah ada galau. terjadwal ya. Betul. Oke, baik. Alhamdulillah kalau misalkan sudah dapat target untuk siapa saja yang nantinya akan menerima bantuan ini. Dan mudah-mudahan dari pihak vendor taruhlah ya. Vendor juga memberikan kontribusi untuk kita salurkan juga dari relawan Gesit Palembang ini. Siapa tahu nanti juga akan ada lagi. Ya, amin. Soalnya betul kebaikan itu terikat sifatnya, boleh siapapun yang mungkin tidak sempat waktunya, tidak sempat, boleh disalurkan melewati relawan Gesit Palembang ini ya. Boleh. Kalau kami justru mengajak masyarakat gitu ya, kalau mau gabung jadi panitia, jadi datang aja, hadir di titik-titik itu, bilang aja, Mbak, kami kemarin yang dengar, boleh nggak jadi relawan bagiin? Boleh gitu, nggak apa-apa, datang aja, nanti kita sebar titik-titiknya di mana. Volunteer ya? Iya, jadi volunteering juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus juga ngasih materi ya, datang hadir nge-support itu juga kami sudah seneng nian sih, Kak. Betul. Kayak gitu. Oke, jadi kita sumbang tenaga juga ya insya Allah lah ya. Ada juga pahalanya. Betul. Pokoknya yakin saja apapun yang kita perbuat nggak harus bersifat materi, finansial, semuanya apapun. Insya Allah kalau misalkan kita kerjakan dengan hati yang tulus, pasti semuanya akan berbuah baik juga untuk kita sendiri. Iya, betul. Menjadikan pribadi yang lebih baik juga, Mbak ya. Iya, betul. Kita boleh mencontoh Mbak Fitri nih, boleh tepuk tangan luar biasa lu. Alhamdulillah ya. Amin. Iya, Kak. Oke, untuk Sobat Budaya mungkin yang ada referensi kata Mbak Fitri tadi, ada yang tempat yang mau dikunjungin untuk kita berbagi, boleh telepon di 0711351656, atau mungkin ada cerita di tempat pemukimannya, mungkin ada yang apapun boleh kita kunjungin ya, atau gimana ya yang Boleh. mungkin kita layak kita kunjungin. Betul. Juga boleh banget, silakan, atau bisa juga WhatsApp di 0897 7884 884. Mumpung masih ada Mbak Fitri di sini. Jadi yang mau berbincang-bincang, mau tanya-tanya juga boleh. Silakan banget ya. Oke, Mbak Fitri, kita kembali lagi ke obrolan kita. Berarti alhamdulillah ya sudah berjalan hari kedua ini. Ya, betul, hari kedua. Hari kedua, dan mungkin sudah ada planning lagi kah untuk hari ketiga dan seterusnya? Untuk di jadwal Ramadan ini kebetulan kita ngambilnya di weekend galau, Kak. Jumat Sabtu Minggu. Oke. Kan tadi kan 90% relawan kami bekerja gitu. Begawe galau gitu. Nah, Udah jadi corporate lah ya. Iya, benar. Jadi kayaknya memang di Jumat Sabtu Minggu, dan itu sebenarnya juga bisa narik teman-teman relawan kan kalau mau ya, kayak gitu. Dan itu semuanya di sore hari. Di sore hari Kecuali semua. sahur ya. Kalau sahur nanti boleh dikabar tuh mau di mana titik-titiknya. Kalau Jumat besok kita ke Panti Asuhan lagi yang hari Jumat, Sabtunya nanti kita kemungkinan akan di jalan turun. Akan turun ke jalan lagi. Betul. Oke, Mbak, kira-kira ini kan sudah banyak nih bisa dibilang tempat-tempat yang sudah dikunjungi. Kira-kira Mbak, tempat di mana titik di Palembang ini yang mungkin masih harus banget dan layak untuk kita bantu, yang sepengalaman Mbak sudah dilewatin? Sepengalamanku kayaknya ya untuk Palembang ya wilayahnya. Yang masih mungkin layak banget untuk kita beri uluran tangan gitu. Kalau untuk wilayah atau ininya kayaknya di Kampung Pemulung, Kak, itu masih banyak yang bisa kita kulik untuk dibantu. Kampung Pemulung. Tahu nggak? Di mana itu? Nah, Baru denger ini. baru dengar ya. Kampung Pemulung itu di daerah Sukawinatan, Nurdin Panji kebayang? Arah jalan yang nak ke Jalan Baru. Jalan Baru yang tahu. yang ada tumpukan sampah. Yes, nah, di situ tahu. ya Kampung Pemulung. Jadi di situ. kampung sampah. Jadi mereka itu tinggal, alhamdulillah juga sudah dekat sama Bapak Ibu RT RW-nya. Jadi sudah kayak keluarga dewe juga karena sering ke sana. Mereka itu tinggalnya pakai kardus, pakai kayu-kayu yang memang dapatnya dari sampah-sampah itu. Dan merekanya tuh buat rumah ya di atas tumpukan sampah. Itu maaf, ada yang tinggal di situ? Ada. 30 kakak lebih kayaknya ada. Masya Allah. Jadi kami sering ke sana ngebantuin. Kayaknya sih kalau nak dilihat untuk implementasi program gitu ya, kayaknya lebih cocoknya tuh di kesehatan. Oke. Di situ banyak lansia yang 70 tahun masih ngais sampah untuk bertahan hidup. Iya. Tinggal di ya tadi gubuk-gubuk kardus. Itu kan kalau lagi musim hujan kan becek ya, Kak. Betul. Itu benar-benar sampai sebetis.
Ya sebenarnya itu juga tempat bisa dibilang cepet banget ngundang penyakit ya. Iya Jadi benar. jadi relevan kalau misalkan yang dari kesehatan tadi Iya untuk ikut betul. join juga ke Iya situ. betul. Jadi kami sering tuh bagi-bagi di sana. Kami pernah waktu itu kurban Mm-mm. pengennya ngasih daging gitu ya. Mm-mm. Tahu nggak jawaban orang warganya situ? Gimana? Kalau bisa dagingnya daging masak mbak. Kalau daging mentah kami juga udah bisa masaknya. Ya karena mereka juga udah ada Iya, bumbu buat masak. betul. Gitu nah jadinya ya kita potong sapi di situ. Kita minta warga juga buat masak. Jadi kita ngasihnya tuh ya memang sedikit kali ya. Tapi kan kalau udah dimasak udah jadi rendang. Jadi ya udah siap masak mereka. Bayangin mereka tuh dikasih bae masih tetap untuk mikirin karena kalau kami dikasih daging tok kami udah bisa masaknya. Gitu nah. Aku juga pernah ngeliat 2 anak kecil kayak 2 beradik mereka tuh. Aku lagi penyaluran di situ. Mereka ngambil aku lupa deh apel apa pir gitu nah dari sampah kak diambil dilap-lapnya dikit dimakan dan mereka seneng dapat itu gitu nah untuk kita yang ya Allah gitu nah Ya ampun. jadi kayak gitu Nggak kebayang nggak sebenarnya. kebayang gitu terus yo makan segitunya aku pernah juga datang di hari yang sama jadi ada anak kecil kayaknya umur 2 tahunan tidur dilalerin laler hijau-hijau besar itu kak dan dia dengan nyenyaknya tidur gitu nah mungkin bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi untuk kita yang tidak biasa itu kayak sedih gitu nah dan Prihatin lah iya dan ternyata memang ada beberapa yang ya memang harus kalau kata Ibu Lis di situ Ibu RT-nya ya Fit kalau bisa sesekali ke sini dan itu kami banyak seringnya dapat penyaluran di situ. Maksudnya kayak kemarin kami bagi baju lebaran. Terus waktu awal-awal masuk sekolah kita beliin paket sekolah ngasih juga dan itu juga dari Telkomsel juga yang ngasih Masya Allahnya juga Telkomsel tuh bagus juga luar sih biasa juga luar ya, biasa ngasih empatinya. juga jadi tuh ngasih dan itu tadi yang aku bilang ibunya megang tangan Mbak Fit mau kasih ya anakku bisa pakai baju baru inilah sudah 4-3 tahun udah berganti dan lah cantung bajunya gitu loh kak yo sampah terus dijual plastik itu kan cup itu berapa sih sekilo cuma 500 perak gitu nah dan itu seharian mereka baru bisa dapat gitu nah kan jadi itu sih kalau wilayah gitu nah cuman kalau dibilang tempat-tempat lain ya banyak sih sebenarnya banyak cuma kalau nah pemberdayaan bahasanya ya yang kalau kita nak tahan lamo di situ ngawein yang banyak tuh ya itu cuman kalau untuk cari charity misalnya kayak sekali lewat tuh ya banyak sih maksudnya banyak betul. Mimpi aku tuh punya tempat di situ untuk base campnya di kampung pemulung sih pengennya jadi biar anak-anaknya dan mereka tidak sekolah kayak gitu jadi jarang ada yang sekolah sih beberapa jadi Pacak juga dibikin program kayak program edukasi juga betul, ya pengennya di edukasi situ. pembelajaran belajar baca belajar hitung jadi biar tidak butuh-butuh nih taruh lah kan bahkan Bapak RW-nya itu ngajarin orang tuanya buat baca Bayang itu kan termasuk di tengah kota ya kak. Betul. Cuman ya tadi mungkin mereka sudah berkutak sama sampah selesai bayar gitu-gitu aja kan. Yang tidak ada yang terlalu penting mungkin pendidikan bagi dia gitu kan bagi orang tuanya. Pak RW itu Masya Allah juga dia yang bantuin ini warga bapak-bapaknya dikumpulin setiap malam aku lupa belajar baca. Biar kalian tuh ngerti gitu bapak. Benar. Itu karena bapak sendiri yang di situ kan, yang memang dia begawainya di kelurahan dan jiwa sosialnya juga bagus gitu kan. Jadi aku juga dapat bapak angkat yang kayak itu kan. Jadi emang tinggal telepon Pak butuh apa ya nah gitu sih. Jadi terjalin komunikasi sangat baik tadi. Betul. Oke, dari kebaikan muncul lagi kebaikan baru. Muncul lagi kebaikan baru. Betul. Jadi mereka tadi bisa dibilang juga nggak ada pilihan ya soal tentang hidup mereka karena nggak ada yang gimana ya kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau bantu mereka. Benar. Mereka kalau misalkan nggak ada kita ya stuck di situ aja. Ibaratnya kasarnya sampai meninggal pun ya tetap dalam kondisi seperti itu. Benar. Yang bisa kita selamat ke yo anak-anaknya dulu gitu loh kak pendidikannya. Generasinya dulu kayak gitu. Oke baik. Masya Allah semoga lah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mbak Fitri kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan. Habis itu kita kembali lagi. Sangat luar biasa menginspirasi obrolan kita pagi ini. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, RRI Ramadan Berkah untuk Negeri. Dibungkus
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang. Masih berawang Mancek Pilih kembali di menit ke-38 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih bersama dengan Mbak Fitri Apriani ya. SP ini apa Mbak? Sarjana Pertanian. Coba tes lagi. Sarjana Pertanian. Oh, Sarjana Pertanian. Oh, orang pertanian ya artinya ya. Iya ternyata. Nyambung dah ini. Ayo Mbak sambung-sambung gak baik ya? Iya benar. Oke, karena sejatinya kalau berbuat baik itu tidak harus melihat background kita ya. Betul. Cak pilih komunikasi. Oh iya, nyambung ya? Nyambung. Di radio ya. Benar. Oke, Mbak ini kalau tadi kita lihat program-program dari relawan Gesit Palembang ini mengacu ke sosialisasi dan semuanya ya. Nah kalau misalkan dalam musibah kayak bencana alam atau gitu, pernah ada program juga nggak
bantu untuk kayak korban kebakaran. Di daerah situ boleh dikabarin. Boleh. Gitu. Ya pasti yang berjiwa sosial tinggi ya. Iya betul. Berarti namanya jadi relawan Gesit Lampung. Iya kemungkinan bakal cak itu. Jadi namanya per kota semua ya. Nanti di Palembang juga pengennya nih relawan Gesit Sumatera kan. Dia ada Prabu Muli mungkin, ada Linggau itu juga akan dibuka. Oke. Biar kebermanfaatannya jangan di Palembang bae. Benar, Kayak gitu. biar Nah, lebih yuk kita luas. sebarkan kayak gitu. Siapa tahu bisa ke Sumatera bagian selatan ya. Bengkulu, Jambi, Rencana kayak gitu, Kak. Lampung dan lain-lain yang pasti. Baik, sangat menarik sekali. Nah, ini kalau misalkan dari anggotanya ya, anggota dari relawan Gesit Palembang ini gimana Mbak? Ini mereka ada job desk masing-masing semua? Ada masing-masing semua? Ada Kak. Ada. Kalau boleh tahu ada apa aja job desknya? Kalau di relawan Gesit itu kita ada beberapa divisi. Oke. Ada divisi program namanya. Job desk-nya itu ya buat program. Kayak gitu. Dan ada divisi fundraising. Fundraising itu lebih ke siapa yang bisa, ada yang minta bantuan, nah itu lebih ke fundraising. Kayak gitu. Terus juga ada media pasti, karena memang jantungnya komunitas pasti ada media. Dan PSDM. PSDM itu yang ngurusin internalnya relawan. Nah, di bagian situ tuh ada lagi, kalau fundraising itu digabung juga sama public relation. Jadi kayak Mbak Tata yang kesini kemarin, nah itu juga ya bagian kita kolaborasi sama wong luar lah gitu. Kalau job desk-nya sebenarnya paling banyak kerjaan ya orang anak-anak program ya. Jadi memang anggotanya lebih banyak gitu. Nah, programnya banyak tadi yang diomongin, hampir setiap weekend pasti ada kan. Nah itu yang begebuknya tuh. Program tuh pasti begebuknya tuh bahasa Palembang ini. Bener. Nah ini Mbak Fitri kan sebagai ketua koordinator Mbak ya. Ini dengan begitu banyak pola pikir dari anggota Mbak sendiri. Ini gimana nih Mbak? Misalkan ada sesuatu, pernah nggak ada selisih paham di antara anggota sebelumnya? Pernah juga? Ada, cuman kami tuh kayaknya mungkin itu tadi ya, lagi-lagi lah sudah besar galau, ya, lah besar galau dan lah begawe galau, kayaknya energi untuk salah paham tuh. Dan aku memang tipe kalau jadi ketua yang kalau hitam kalau putih gitu loh. Kalau nak ngomong ayo ngomong, kalau dirasa ida ya sudah gitu. Jadi diselesaikan di hari itulah gitu. Nah, jadi kesalahpahaman tuh ndak ada sih kemungkinan, ini hampir ndak ada sih alhamdulillah ini. Paling miskomunikasi dikit-dikit ya. Dikit-dikit misalnya kayak telat-telat dikit ya sudah. Ya nawang Palembang kan langsung dikatoi di depan mukanya lah kan payo gitu doang. Itu sudah sih. Jam karet lah. Itu sudah sih. Ndak ada yang cak mano sih kalau tidak berkelanjutan ya. Kayak gitu. Alhamdulillah baik. Nah ini kita kembali ke Mbak Fitri lagi. Mbak Fitri bukan hal yang mudah ya. Di rumah juga menjadi seorang istri dan juga menjadi ibu rumah tangga. Betul. Di tempat kerja juga menjadi seorang karyawan juga, dan di sini menjadi seorang ketua. Luar biasa loh, banyak sekali banyak sekali beban dari Mbak Fitri ini sendiri, dan semuanya bisa dikendalikan dengan baik semua ya. Alhamdulillah. Bagaimana nih Mbak Fitri bisa mendapatkan kekuatan seperti itu sebenarnya? Kuncinya apa nih Mbak? Duh, aku paling bingung sebenarnya kalau ditanya cak itu ya. Cuman memang kalau pekerjaan, alhamdulillah itu dapat pekerjaan, dan juga relawan ini memang jadi ini sih Kak, passionnya sih. Jadi tidak ada beban untuk ya pening-pening begawe, wajar lah ya. Cuman ya sudah kayak gitu. Nah jadi terus ya tadi punya kepuasan tersendiri itu yang tidak bisa dibayar sama apapun Kak. Tidak bisa dibeli sama apapun. Tidak bisa dibeli sama apapun, itu yang berjalan. Jadi ya kalau Kakak lihat kayak gitu ya, anak-anak relawan juga kadang kalau bahasa Palembangnya nyingok Mbak tuh capek nih nyingoknya gitu. Dia bayang nyingok capek gitu. Aku pengen ngebayang nyingok. Iya gitu. Cuman aku tuh bilang sama anak-anak ini jadi contoh, jangan sampai kalian tuh boleh loh ngedumel capek gawein, tapi ngedumelnya tuh emang beneran capek, bukan capek dah aku nih disuruh terus tapi ketua aku udah begawein. Justru aku ngambil peran paling banyak biar ketika mereka tidak semangat nyingok kita sebagai ketuanya, oh udah bisa nih Mbak Fitri be cak ini gitu. Nah jadi Mbak kayak Fitri lebih jor-joran jadi lebih mencontohkan gitu. Aku udah mau jadi ketua yang nunjuk, asa tunjuk ini gawin ini ya tapi kita yang turun gitu. Benar, berarti Mbak Fitri ketua yang leadership ya, bukan bosi. Itu aku setuju loh Mbak. Aku kayak gitu. Jadi kayak hari ini pun tadi subuh gitu ya, jam 2 subuh anak-anak yang cewek, Mbak aku ikut ya, aku bilang nggak usah, kalian cewek, biar aku sama suami aku yang turun gitu. Ya kenapa kayak gitu ya, biar mereka tahu ini ketuanya biar turun loh jam 2 subuh gitu. Nah ya, terus nggak mungkin kan, pasti mereka akan tidak enak kalau misalnya nolak buka takjil sore loh itu gitu. Nah jadi lebih ke mencontohkan gitu. Cuman aku juga udah makso kalau di saat mereka akhirnya capek, kebaikan itu kan tidak bisa dipaksa ya Kak. Betul. Jadi
itu kan bawaan dari hati itu dewe. Iya. Aku tidak pernah mau maksa mereka. Kalau misalnya mereka lah capek, mereka punya kegiatan di luar itu dewe, punya prioritas dewe, monggo silakan tidak apa-apa. Oke. Tapi selama kalian masih di sini, totalitas lah. Iya, Karena benar. tadi pahala dan amalan mana yang bisa diterima Allah tuh tidak tahu yang mana. Gitu. Betul. Kayak gitu, Karena jadi- masing-masing ya. Iya betul. Jadi dilakukanlah apa yang bisa dilakukan. Kalau emang tidak bisa ngomong, jangan diam mundur gitu nah. Karena Betul. tidak enak kan kayak gitu sih kalau aku. Mumpung masih ada kesempatan dan juga bisa dibilang uang terpilih juga. Betul. Karena bukan sembarangan orang yang mungkin bisa mempunyai hati yang tulus seperti ini loh sebenarnya. Iya, benar. Dan tunggu tidak apa semua lagi? orang dikasih kesempatan kayak gini kan. Mumpung wadahnya sudah ada, jadi tinggal jalanin saja. Dengan Betul. semaksimal mungkin. Nah mungkin Mbak pesan untuk mereka yang di sana yang mungkin masih ragu atau para pendengar kita yang lagi monitor atau mungkin para pemirsa kita juga yang dari RRI YouTube dari Pro 4 yang mungkin masih ragu untuk berbuat baik, kira-kira Mbak apalah pesan tersendiri dari Mbak Fitri? Berbuat baik itu tidak harus besar. Berbuat baik itu juga tidak harus punya effort yang besar gitu nah. Jadi ya lakukan yang menurut kalian baik. Dan sebenarnya tidak harus juga berbuat baik untuk dilihat orang lain gitu Orang nah. benar. Jadi menurut aku ya tadi lagi-lagi kebaikan itu sebenarnya dari panggilan hati. Kalau kalian lakukan dengan tulus, pasti akan banyak yang ngikutin gitu nah. Dan itu jadi amal jariah yang tidak bakal terputus jadinya pahalanya gitu nah. Betul. Terus dan jangan malu-malu, jangan merasa kayak aku nak ngasih tapi takut dianggap alim. Tidak apa-apa Bu, justru menurut aku jingoklah ke orang lain, bisa jadi orang lain akan Bisa. nurutin jejak kita kayak bisa gitu. terinspirasi ya. Jadi kalau yang bilang ragu-ragu, nak sampai kapan ragu-ragunya? Benar. Emang sholat kita diterima Allah gitu nah. Emang dengan kita duduk cak ini orang-orang di sekitar kita sudah kenyang gitu loh. Kalau misalnya kita merasa kita punya energi itu atau punya materi itu, tidak ada materi pengen berbuat baik, niatnya itu sudah dianggap pahala loh gitu nah. Iya, Kebaikan benar. itu, jadi ngapain lagi ragu gitu nah. Benar. Banyak kok relawan kami tuh yang introvert gitu nah. Ya udah tidak apa-apa. Ada beberapa relawanku yang Mbak aku tidak berani ketemu, tidak enakan, ya udah enakan. Tapi aku bisa bantu kalau misalnya ngurusin buat materi, misalnya buat narasi, buat caption, ya udah tinggal aku kasihin aja captionnya. Mereka baru di belakang layar kan, kayak gitu. Nah itu juga ada yang kayak gitu. Jadi bisa dari sisi manapun berbuat baik. Betul Dan sekali. jangan ragu gitu. Jangan ragu. Kalau aku tipenya memanfaatkan semua personal relawan gitu, yang ekstrovert ku jadiin MC, yang memang dia introvert yang gak galak ketemu, ya sudah di belakang. Bagian konsumsi, bahkan bagian konsumsi itu sebenarnya itu juga berperan penting gitu loh Kak. Ngangkatin box itu, ya kalau ada mereka siapa yang nak ngurusin makan kita? Yo. Nah itu kan itu hal kecil sebenarnya, cuman kan tetap berdampak. Benar, Jangan sekecil mikir, apapun ya. iya jangan mikirin kebaikan tuh tadi bangun masjid misalnya, bangun itu jangan benar. kayak gitu. Dari hal-hal Oke. kecil baik kayak itu nah. Oke, kecuali memang kita sudah berkecukupan lebih. Nah, itu jadi luar biasa sih bisa Tiada ngasih. salahnya juga kalau misalkan untuk berbuat yang lebih jauh lagi atau lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Tapi untuk sekarang ya mungkin bisa kita mulai dari hal kecil dulu Mbak ya. Betul. Oke, yang pasti menghargai diri sendiri dulu. Nah dari hal itu juga itu sebuah kebaikan buat diri sendiri juga sih. Kita menghargai diri sendiri dan juga kita nggak apa-apa loh kita misalkan berpikir juga Mbak ya. Ternyata aku nih berguna juga bagi orang gitu. Bener nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Justru itu penting untuk kita hidup di sini. Kalau kita akhirnya tidak berguna buat apa gitu kan jadinya. Semuanya tuh tergantung sudut pandang lah Iya ya. benar. Bahkan buang sampah di tempat sampah itu juga sebuah kebaikan loh menurut aku ya. Karena yuk kita tidak ada berperan dalam banyakin sampah kan. Iya. Jadi Tapi banyak setidaknya yang- kita ngebantu mereka untuk pekerjaan mereka lebih ringan lagi. Jadi aku bilang nggak perlu besar-besar kok buat kebaikan tuh, nggak perlu, ya Allah yang kecil aja gitu loh. Kita nanya kabar teman kita di kerjaan yang mungkin lagi murung, itu juga sebuah kebaikan menurut aku gitu. Iya, walaupun ada yang nganggap basa-basi ya. Yang penting kan dari kita enggak. Iya, niatnya kita apa gitu. Yang penting kan dari kita memang kita sebagai teman kan. Iya betul. Kayak gitu menanyakan sih. keadaan saat itu lagi apa atau mungkin ada masalah atau apa. Betul, gitu sih. Kak. Oke, siapa tahu kita juga bisa membantu solusi masalahnya. Betul. Pahala lagi. Iya betul Kak. Oke baik,
Mbak Fitri, terima kasih luar biasa kebersamaan kita pada pagi hari ini, sangat betul-betul menginspirasi. Pokoknya Alhamdulillah. kami doakan dari RRI mudah-mudahan relawan Gesit Palembang ini akan terus maju, Amin. terus berkembang, terus Amin. sukses dan makin banyak orang yang terbantu dengan adanya Amin. relawan Gesit Palembang ini. Yap. Terima kasih Mbak ya. Oke, Mungkin ada statement closing, ada closing statement, salah terbalik. Closing statementnya mungkin tadi sudah sering banget aku bilang, karena ini personal nian bagi aku. Kebaikan itu menular teman-teman. Jadi kalau bisa buatlah kebaikan sekecil apapun. Jadi memang kalau kita kasih kebaikan yang kecil terus di orang lain nurutin, terus yang lain nurutin lagi, itu pahalanya akan besar dan kita tidak bakal tahu dari sisi mana kita juga dibantu. Jadi kalau bahasanya bantu urusannya Allah, umatnya Allah, kita juga akan dibantu urusan kita. Benar. Betul. Jadi salah satu cara untuk merayu Tuhan, kata Triswaka, dengan kita berbuat baik terhadap siapapun. Betul. Karena perbuatan baik itu juga akan berimbas ke kita juga Iya, nanti. Betul. Akan balik ke kita dewek pasti. Setuju sekali. Oke Mbak Fitri, luar biasa, terima kasih ya untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga segala sesuatunya akan semuanya dipermudah, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan juga untuk kita semua, jangan ragu berbuat baik. Karena sekecil apapun perbuatan kita, pasti semuanya akan ada timbal balik yang akan kembali ke kita. Betul. Wow, cong bener Cak Billy ya. Oke Mbak Fitri, nanti kita undang-undang kembali ya. Siap. Untuk menjadi narasumber berikutnya dan mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan. Mungkin bukan hanya di RRI, siapa tahu di luar nanti ya. Boleh. Nanti ajak-ajak program Cak Billy. Siap ya, nanti diundang ya Kak. Kita akan ada launching kampung ini nanti, binaan kita. Oke, baik. Yalah Sobat Budaya di mana berada, kami cukupkan dulu untuk obrolan komunitas pada pagi hari ini dengan relawan Gesit Palembang dan juga sudah membersamai kita ada Mbak Fitri Apriani, sarjana pertanian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Kita cukupkan dulu. Saya Pilih Makomi dan Saya Fitri Apriani. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.